Halo guys, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Maulana di channel kesayangan kita, Biang Wali. Hari ini di tengah-tengah kesibukan saya memberikan tutorial untuk pengajaran, saya ingin memberikan waktu luang sedikit untuk mengisi channel saya dengan konten-konten lain selain tutorial komputer. Nah, ini saya mau review sedikit tentang sesuatu yang sering saya lakukan di rumah. Ya, kira-kira selain ngajar, terus berikan tutorial, nah, kira-kira kesibukan saya ngapain lagi ya di rumah. Nah, ini adalah kesibukan saya. Hari ini saya mau memberikan sedikit review kepada suatu barang. Ya guys, barangnya apa aja? Nah, ini dia barangnya. Tada. Nah, ini barang yang pengen saya review hari ini. Ya, jadi di tengah-tengah kesibukan saya memberikan sedikit waktu untuk ya baca-baca buku ya, walaupun nggak sering, ya, tapi sedikit ya dari waktu saya gunakan untuk membaca. Karena sudah jadi kewajiban kita ketika kita mengajarkan orang lain, kita sendiri harus membaca. Nah, baca bukunya apa? Ya baca bukunya kadang buku komputer, ya, buku mikrotik, buku lainnya gitu ya. Nah, hari ini saya mau bahas buku, bukan buku komputer, tapi ini buku yang menurut saya ini buku the best ya. Nah, ini bukunya sangat the best saja, the best banget menurut saya. Isinya ya, dari covernya gitu. Nah, bagi kalian yang pengen tahu apa sih sebenarnya buku ini, oke kita review ya. Tapi sebelum kita review, silahkan bagi yang belum like channelnya, silahkan di like, silahkan di share ke teman-teman yang berada di dekat kalian ya, di saudara atau dimanapun. Like, share, kemudian di subscribe agar channel ini terus semangat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, nah di sini saya punya sebuah buku, namanya buku Sirah Nabawi, ya, Sirah Nabawiyah. Nah, sebenarnya buku ini mengkisahkan tentang sejarah kehidupan Nabi. Nah, ada banyak versi dari buku Sirah Nabawi. Nah, kalau yang saya pegang ini, judul aslinya sebenarnya adalah Rahikul Maktum. Nah, jadi Sirah Nabawi itu banyak ya. Kalau kalian pengen baca tentang referensi buku-buku bersejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, banyak buku Sirah Nabawi ya. Sirah Nabawi yang bisa kita temui di toko-toko buku itu adalah yang paling banyak tuh Sirah Nabawi dengan judul aslinya Rahikul Maktum, atau Sirah Nabawi yang memang judulnya Sirah Nabawi tok ya, itu karangan Ibnu Hisham. Nah, kemudian ada lagi sirah-sirah Nabawi lain tuh karangan, kalau tidak salah, Dr. Ali Muhammad As-Solabi, itu kalau nggak salah 2 jilid. Nah, yang saya mau bahas salah satunya ini buku kesayangan saya. Di tampilan depannya, ini saya mau review dari segi desainnya, kemudian kualitas kertasnya, kemudian isinya ya. Ini kita mulai dari tampilannya dulu. Dari segi tampilannya, ini kalau kita lihat dari segi desain, ini sangat sederhana sekali ya. Jadi desainnya itu nggak banyak mencolok, nggak banyak desain ya, hanya perpaduan warna hitam, merah, dan coklat, kecoklatan. Kemudian ini buku salah satu buku yang masuk kategori bestseller ya. Memang banyak sekali buku-buku Sirah Nabawi, covernya beda-beda, tapi judul aslinya kalau kita lihat itu adalah Rahikul Maktum. Dan itu terbitannya banyak sekali, nggak hanya di terbitan Al-Kausar. Nah, ini dinyatakan bestseller karena memang ini buku juara 1 ya dalam lomba penulisan sejarah Islam. Oke, luar biasa. Kemudian ini buku ada 2 versi. Ada yang menggunakan covernya itu, ada yang hardcover,
kemudian ada yang soft cover. Jadi kalau teman-teman nyari buku Sirah Nabawi yang Rahiqul Maktum cetakan Al-Kausar, itu ada dua versi. Yang saya punya ini yang versinya hardcover. Ada juga yang versinya soft cover. Kalau yang hardcover seperti ini kurang lebih beratnya 800 sampai 900 gram. Ya. Nah, kemudian ini tampilan depannya ya, seperti ini. Kemudian dari segi tampilan punggung bukunya, ini ada tulisan Sirah Nabawiyah. Kemudian pengarangnya di sini namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mufakhuri. Ya, cuma seperti ini aja. Di sini ada cetakan Al-Kausar. Sama baik yang hardcover maupun yang soft cover. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya, di bagian belakangnya ini sama, di atasnya tertulis Sirah Nabawi dengan penulis aslinya Syekh Safiur Rahman Al-Mufakhuri. Kemudian di paling bawah di sini ada barcode ya. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri untuk harganya. Ini biasanya harga yang sudah masuk ke toko-toko seperti Gramedia, kemudian misalnya toko buku Wali Songo ya. Tapi kalau saya lihat di harga aslinya, kalau kita masuk ke situs Al-Kausar, kurang lebih nggak nyampe harga tembus 100.000. Ya, di sini saya tidak promo ataupun menjual buku ya, saya hanya mereview buku saja. Kemudian di sini ada 2 buah paragraf yang mengisahkan intisari dari buku ini. Nah, ini adalah kalau kita lihat tulisannya, perjalanan hidup Rasulullah adalah lautan luas membentang dengan kebeningan airnya yang kebiruan. Di sana tersimpan pesona alami dan abadi. Tiada mata yang bosan memandang, tiada hati yang jemu menikmati. Tiada berhenti orang yang menyelami, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Memang buku Sirah Nabawi ini benar-benar buku yang sejarah ya, yang dipakai oleh para pelajar ya, para pelajar atau bukan pelajar pun banyak yang membaca buku Sirah Nabawi. Nah, kalau yang ini bukunya memang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau beli yang bahasa Arab ya, teman-teman bisa nyari judulnya, udah tanya aja ada buku Rahiqul Maktum nggak? Itu nanti ada versi bahasa Arabnya. Ya, itu sekilas tentang covernya. Kemudian kalau kita masuk ke bagian dalamnya, ini kalau saya bilang kertasnya ini kertas kualitas bagus ya. Ya, warnanya putih, bukan kertas kuning ya. Dan beratnya juga menandakan kalau kertas ini kertas seperti apa ya, kertas kualitas buku-buku yang bagus. Kemudian di sini ada setelah sampul hardcover, ya ini ada tulisan Sirah Nabawi saja, polos ya, dengan logo Al-Kausar di sini. Kalau kita balik ke halaman berikutnya, di sini ada informasi tentang Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan KDT. Nah, ini sekilas informasi tentang bukunya aja, editornya siapa, penerjemahnya Katur Suhardi. Ya, kalau Katur Suhardi itu saya memang sudah lihat beliau sudah banyak menerjemahkan buku-buku Islami. Ya, termasuk Sirah Nabawi ini. Nah, editornya Yasir Makosid. Nah, kemudian pewajah asli Muhammad Amin. Oke, ini ada alamatnya. Pustaka Al-Kausar ada di Jalan Cipinang Muara Raya. Di sebelah kanan ini ada Dustur Ilahi. Ya, salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perihal Nabi Muhammad. Nah, ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128-129 yang berbunyi, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kita balik. Nah, di sini ada penerbit ya, kata pengantar penerbit dari Pustaka Al-Kautsar paling bawah. Kemudian kalau di sebelahnya ini pengantar penerjemah dari Katur Suhardi. Kemudian di sini tentang penulis ya, Safiur Rahman Al-Mufakhuri. Nah, di sini ada sambutan Syekh Muhammad Ali Al-Harakan, Sekjen Rabithah Alami Al-Islami. Ya, bahwa beliau ini membuat sebuah lomba, sebenarnya lomba tentang sejarah penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini juara satunya yaitu Syekh Safiur Rahman Al-Mufakhuri dari Jami' Al-Salafiyah di India, dan berhak mendapatkan uang sebanyak 50.000 real Saudi. Nah, ini kita masuk ke dalam daftar isi buku ini ya. Nah, ini yang paling saya senang dari buku ini adalah, jadi buku ini nggak hanya menceritakan sejarah tentang Nabi Muhammad dari dia lahir, kemudian dia mendapat wahyu sampai dengan kembali ke rahmatullah, tapi di sini juga buku menjelaskan tentang kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Nah, di sini ada di bab pertama ini ada posisi bangsa Arab dan kaumnya. Ya, jadi di mana kalau saya baca menjelaskan tentang asal usul bangsa Arab di sana ya, dari silsilah Nabi Ismail, di sini ada semuanya. Kemudian bagaimana kekuasaan raja-raja di Yaman, di Hirah, di Sam, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang bagaimana agama di Arab itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian bagaimana gambaran tentang masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Nah, itu sangat bagi saya itu sangat luar biasa ya. Gitu. Kalau kita membaca buku ini, jadi seolah-olah kita tuh merasakan dan bisa melihat sendiri bagaimana kondisi pada saat itu. Di sini ada di bab 4 baru menceritakan tentang kelahiran ya, kelahiran nubuah. Ya, 40 tahun sebelum nubuah. Ini sini kelahiran yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian terus masuk ya, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad gitu ya, ketika dia mendapatkan wahyu, kemudian dakwah dari sembunyi-sembunyi sampai dengan dakwah secara terang-terangan. Kemudian bagaimana para respon masyarakat saat itu ya, banyak yang menolak bahkan mencaci ya. Bagaimana respon sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian bagaimana perjalanan Rasulullah hijrah yang pertama ya, dari yang pertama sampai kedua, hijrah yang kedua ke Madinah, ini diceritakan semua. Kemudian yang paling tak kalah keren ya, di sini paling saya suka adalah gambaran tentang ketika Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat berperang di dalam perang Badar namanya. Perang Badar, bagaimana kondisi pasukan muslim ya yang sangat sedikit melawan jumlah dari kaum kafir yang jumlahnya sangat ribuan pada saat itu.
Kemudian di sini ada juga menceritakan tentang perang Uhud ya, di mana dikisahkan banyak para sahabat-sahabat Nabi itu gugur dalam peperangan. Sampai dengan perang Ahzab juga ada di sini. Kemudian terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan masyarakat di Mekah. Kemudian sampai dengan perang yang terakhir itu ada perang Tabuk nih ya. Peperangan Tabuk yang mendekati kisah dari akhir dari umur Nabi Muhammad SAW. Ya, yang paling menyentuh hati adalah ketika kita sudah mencapai bab tentang kembalinya keharibaan ilahi. Di sini dijelaskan bahwa sudah ada tanda-tanda perpisahan dari Nabi Muhammad SAW, ya, permulaan sakit, kemudian 5 hari 4 hari sebelum Nabi wafat, seperti itu. Dan di bagian akhir dijelaskan pula bahwa ada namanya rumah tangga Nabawi, ya. Ini ada istri-istri Nabi Muhammad SAW, ya, seperti Khadijah binti Khuwailid, kemudian ada Saudah binti Zama'ah, kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada juga Hafsah binti Umar bin Al-Khattab ya. Nah, ini saya rasa bukunya sangat bagus sekali. Cuman ada sedikit kekurangan pada buku ini, yaitu yang saya sangat kurang, ya mungkin memang dengan harga seperti itu, memang inilah yang didapat. Kekurangannya adalah bagi saya, di sini ada gambar-gambar ya, seperti gambar Hajar Aswad, kemudian makam Ibrahim, kemudian ya ada beberapa gambar-gambar lagi. Nah, di sini ada misalnya jalan ke daerah Taif ya. Bagaimana ini jalur-jalur yang pernah dulu Nabi lewati. Ini dicetak dalam keadaan tanpa warna ya. Jadi kita nggak bisa melihat detail bagaimana gambarnya ya gitu. Oke, mungkin itu saja review dari saya tentang buku ini. Saya sangat merekomendasikan bagi Anda ya lebih mengenal sosok siapa sih Nabi kita. Nah, dengan cara apa? Kita bisa membaca referensi-referensi, termasuk salah satunya ya ini buku Sirah Nabawi Rahiqul Maktum. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, jika ada kata-kata yang masih terbata-bata dalam menyampaikan informasi tentang buku ini. Ya, saya akhiri. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain. Tetap tonton terus channel Biang Wali dan terus dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.